Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ferdianto dengan NIM 4402246531545. Oke, di sini aku mau ngejelasin dan mau menyampaikan mengenai penggunaan Autonic 34S T4RN manual untuk pengambilan data secara manual. Oke, langsung saja ke penjelasan berikut. Oke. Nah, di sini ada Autonic TK4S T4RN. Apa sih ini? Ini merupakan sebuah alat pengendali suhu otomatis atau temperature controller yang mana digunakan untuk mengatur dan menjaga suhu suatu sistem atau mesin agar tetap stabil sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Nah, secara sederhana nih, alat ini tuh bekerja dengan membaca suhu dari sensor. Nah, seperti thermocouple atau RTD, lalu mengatur keluaran seperti relay atau SSR agar suhu aktual tetap berada pada batas yang ditentukan. Nah, contohnya nih, jika suatu masih suhu di suatu tempat itu masih rendah nih. Nah, kemudian TK4S dan T4R ini akan menyalakan pemanas atau sebaliknya. Jika suhu suatu mencapai batas atas, alat akan mematikan pemanas. Selain itu, TK4S dan T4RN dilengkapi dengan sistem kontrol PID nih. Apa sih PID? Proporsional, integral, dan derivatif. Yang mana ini tuh membuat pengaturan suhu menjadi lebih halus, lebih cepat, dan stabil dibandingkan sistem on-off biasa. Jadi, secara singkat nih, Autonic TK4S dan T4RN ini adalah sebuah alat elektronik pengendali yang berbasis dengan PID yang dimana yaitu berfungsi membaca, menampilkan, dan mengatur suhu secara otomatis melalui sensor dan output kontrol. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem kendali temperatur nih. Yang pertama tuh ada respon sistem. Nah, respon sistem ini menunjukkan bagaimana sistem beradaptasi terhadap perubahan input kontrol sehingga dapat digunakan untuk menilai seberapa cepat dan stabil sistem menjaga suhu sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point-nya. Contohnya nih, ketika aku mau nyalain AC nih, terus aku mengatur suhu di suhu misal 25 atau 26 derajat Celcius. Nah, respon sistem adalah proses AC ini menurunkan suhu ruangan dari kondisi awal nih hingga mendekati 25 derajat Celcius. Nah, respon sistem membantu kita buat memahami seberapa cepat, stabil, dan akurat suhu suatu sistem untuk bekerja. Nah, kemudian ada kontrol open loop. Nah, kontrol open loop ini sistem yang tidak menggunakan umpan balik sehingga tindakan kontrolnya tuh tidak tetap atau tidak menyelesaikan meski terjadi perubahan kondisi lingkungan. Akibatnya sistem ini kurang efisien dalam menjaga stabilan suhu. Nah, contohnya pada kontrol open loop nih. Misalnya kita setrika listrik konvensional yang memanaskan terus sesuai daya tanpa memperhatikan suhu aktual. Nah, kelebihannya pada sistem ini itu sederhana dan murah. Namun kekurangannya kekurangannya itu kurang akurat karena tidak dapat memperbaiki kesalahan secara otomatis. Kemudian kontrol closed loop nih. Nah, apa sih kontrol closed loop? Nah, yaitu sistem yang menggunakan umpan balik untuk secara otomatis menyesuaikan tindakan pengendalian sehingga suhu dapat dipertahankan sesuai dengan set point. Contohnya ini seperti AC otomatis. Nah, di mana ketika suhu ruangan mencapai 25 derajat Celcius, sensor suhu itu mengirim sinyal untuk menghentikan pendingin. Nah, kelebihan kontrol closed loop ini lebih akurat pertama, terus stabil. Namun pastinya ada kekurangan kan. Kekurangan itu lebih kompleks dan mahal. Oke, baik. Di sini ada sebuah video yang dimana menunjukkan bahwa saya sedang mengoperasikan dari box tersebut untuk mengecek sebuah suhu dari controller tersendiri. Oke, di sini aku mau ngejelasin bagaimana sih rangkaian pada alat praktek kita atau model praktek dari sistem pengaturan program, pengaturan suhu.
Yang di sini yang pertama tentunya ada tombol on off-nya yang dimana ini merupakan sebuah pengatur hidup atau matinya saklar di dalam box ini. Kemudian di sini ada dua kabel yang dimana itu mengalirkan arus listrik AC. Yang dimana salah satu kabelnya itu diputus dan dialirkan ke controller. Kemudian di sini ada penutup atau botol yang dimana di dalam itu ada box lamp yang dimana fungsinya itu sebagai suhu atau penentu suhu berapa suhu ada di dalam. Jadi sistem kerjanya ketika sudah dialirkan dan controller itu memberikan sebuah kerja dan memberikan suhu panas ataupun dingin di dalamnya sesuai atau tidak dengan suhu di dalam ini karena di dalam dari botol ini ada sebuah besi yang dimana itu untuk mendeteksi berapa suhu di dalam. Ketika suhu tersebut sudah mencapai dari set point yang diatur, baik controller atau lampu ini akan mati dengan sendirinya dan akan menyusut. Nah, di sini kita kembali ke motoniknya, model pengaturannya. Untuk menghidupkan controllernya kita dengan cara mempencet tombol menu selama 3 detik. Kemudian untuk memilih parameter keberapa dan berapa set point yang diinginkan, kita bisa menyeting dengan mempencet tombol-tombol yang ada di dalam sini. Misalkan ketika awal suhu yang diinginkan 30 derajat Celcius, maka harusnya sebelum digunakan pastikan alat ini dalam keadaan dingin dan pada suhu 30 derajat Celcius sesuai dengan settingan. Karena kita ingin menghitung berapa jumlah kenaikan dari suhu awal 30 hingga 50 derajat Celcius. Jadi caranya bagaimana? Pada saat ini sudah siap semua, timer sudah siap, ini kabel yang mengalirkan di sini kita cabut terlebih dahulu. Ketika sudah siap, sudah ready, kita colokkan berbarengan dengan timer agar apa? Agar hasil yang dihasilkan ataupun yang diinginkan itu akurat dan stabil sesuai dan terjamin. Nah, kita masuk pada control method explain. Di sini ada on off and PID controller. Nah, control on off ini merupakan metode pengendalian suhu paling sederhana. Nah, kontrol on off ini memanfaatkan histerikis untuk menjaga stabilitas suhu, sehingga mengurangi frekuensi pergantian suhu. Kontrol PID itu menyempurnakannya dengan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk pengaturan yang presisi dan responsivitas sistem yang lebih baik. Nah, kontrol off ini metode pengendalian suhu yang paling sederhana di mana pemanas atau pendingin menyala ketika suhu berada di bawah set point dan mati ketika suhu melewati batas. Untuk mencegah perpindahan on-off-nya terlalu cepat, nah digunakannya itu histeris. Namun metode ini tuh cenderung menghasilkan fluktuasi suhu. Sebaliknya, pada kontrol PID ini bekerja dengan 3 aksi utama. Pada aksi proporsional untuk menyesuaikan keluaran berdasarkan besarnya error. Nah, aksi integral itu menghilangkan kesalahan jangka panjang, dan aksi derivatif itu memprediksi arah perubahan suhu agar respon sistem lebih cepat dan halus. Kombinasi ketiga ini menghasilkan pengaturan suhu yang lebih presisi, stabil, dan responsif tentunya. Nah, di sini kita sedang melakukan sebuah percobaan atau praktikum, ya dimana ini ada percobaan ketiga dengan set point yang telah ditentukan dan dengan durasi 3 menit untuk mengetahui seberapa sih tingkatan naik turun dari suhu yang dihasilkan. Yasin, yang bisa 3 menit. Nah, nanti setelah 3 menit akan didapatkan hasil seperti ini. Kita telah ubah menjadi sebuah tabel sesuai dengan apa yang kita catat dari stopwatch yang kita pasang tadi ya. Pada percobaan ketiga, ini kita penelitian suhu 60 derajat dengan histeria 2. Yang dimana kita mendapatkan sebuah grafik yang dimana di sini ada kenaikan dan ada kenaikan lah, lebih kenaikan yang terlihat dengan jelas mulai dari menit ke 0 hingga ke atas ya, ke 60 ke 3 menit tadi.
banyak sekali kenaikan. Kemudian kita sekarang lanjut ke percobaan selanjutnya dengan metode yang lainnya. Sama hal seperti semula atau awalnya, kita setting terlebih dahulu mengenai set point yang diinginkan. Kemudian setelah siap, kita siapkan stopwatch dan mencatat berapa kenaikan dari suku yang kita mau. Kemudian nanti akan didapatkan hasil berupa data setelah kita amati. Ini data kelima, nanti akan didapatkan grafik seperti ini sama hal tadi. Tetap hanya kenaikan dari detik 0 ya detik terakhir itu selalu ada kenaikan suhu. Dan pada saat menit-menit terakhir ada sebuah kenaikan yang di mana telah mencapai batas dan akan turun, namun tetap dijaga oleh controller itu sendiri. Nah, di sini ada kesimpulan dari presentasi yang aku sampaikan. Yang pertama ini pengaturan tuh dilakukan dengan menghubungkan sumber AC atau sensor thermocouple (TCCH) dan mengatur parameter melalui menu setting. Nah, pada Autoning itu kan ada mode setting. Nah, di situ tuh pengaturan bisa diatur. Kita mau pakai mode apa, mau suhu di mana, agar yang kita mau atau yang kita inginkan atau set point itu terjadi di sana. Kemudian kontrol on off bekerja sederhana, namun menghasilkan fluktuasi suhu yang cukup besar. Kemudian ada kontrol PID atau time proportional lebih stabil karena menyesuaikan daya keluaran secara proporsional terhadap selisih suhu. Kemudian grafik menunjukkan sistem PID lebih stabil, sedangkan on off cepat tetapi tidak stabil. Dan secara keseluruhan, kontrol PID itu lebih unggul karena menjaga suhu lebih stabil dan mengurangi overshoot. Nah, melalui percobaan ini tuh kita dapat memahami gimana cara kerja sistem kontrol suhu menggunakan Autonic TK4ES, T4RN, baik dengan metode on-off maupun PID. Percobaan ini tuh memberikan pemahaman penting mengenai penerapan sistem kontrol otomatis di dunia industri. Karena nggak bisa dipungkirin, sistem-sistem seperti ini tuh banyak sekali digunakan pada industri. Mungkin itu saja dari saya. Bye-bye, terima kasih.